Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Dinanti Fitri dengan NIM C0D023003. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2. Pengertian PPh Pasal 4 Ayat 2. Pajak penghasilan atau PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa tertentu dan tertentu seperti jasa konstruksi, sewa tanah atau bangunan, pengalihan hak atas tanah atau bangunan, hadiah undian, dan lainnya. Jadi, PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan yang terutang. Subjek pajak. Adapun subjek pajak PPh Pasal 4 Ayat 2 yaitu badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh DJP. Objek PPh Pasal 4 Ayat 2. Objek pajak penghasilan Pasal 4 Ayat 2 dikenakan pada penghasilan atau pendapatan tertentu yang diantaranya berupa 1. Bunga deposito atau obligasi. Objek pajak PPh Pasal 4 Ayat 2 seperti penghasilan dari bunga deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi pada anggotanya. 2. Hadiah. Objek PPh final Pasal 4 Ayat 2 berikutnya penghasilan dari hadiah seperti menang lotre atau undian, di mana berapa persen yang harus dibayar adalah mengikuti regulasi dari pemerintah. 3. Transaksi saham atau surat berharga. Berikutnya, objek PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah penghasilan dari transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif, perdagangan bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha. 4. Pengalihan aset atau sewa tanah atau bangunan. Objek pajak PPh Pasal 4 Ayat 2 selanjutnya yaitu penghasilan dari transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah atau bangunan, meliputi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati. Kemudian, objek pajak penghasilan Pasal 4 Ayat 2 dari sewa tanah atau bangunan berupa tanah, rumah, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, bangunan industri. 5. Pendapatan lainnya. Penghasilan yang juga sebagai objek pajak penghasilan final 4 Ayat 2 adalah pendapatan lainnya yang spesifik seperti diatur dalam peraturan pemerintah. 6. Jasa konstruksi atau kontraktor, usaha real estate dan penghasilan dari perencanaan atau pengawasan konstruksi atau konsultan. Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2. Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 bervariasi tergantung pada jenis penghasilannya. Berikut adalah beberapa tarif yang umum digunakan. Untuk sewa tanah dan bangunan sebesar 10% dari jumlah bruto atau pendapatan kotor. Selanjutnya ada pengalihan hak atas tanah atau bangunan sebesar 2,5% dari nilai transaksi atau nilai pasar. Jasa konstruksi meliputi pelaksanaan konstruksi yang memiliki sertifikat sebesar 2% dari jumlah bruto, pelaksanaan konstruksi yang tidak memiliki bersertifikat 4% dari jumlah bruto, perencanaan atau pengawasan konstruksi yang memiliki sertifikat sebesar 4% dari jumlah bruto, perencanaan atau pengawasan konstruksi yang tidak memiliki sertifikat sebesar 6% dari jumlah bruto. Selanjutnya ada bunga deposito dan tabungan tertentu sebesar 20% dari jumlah bunga yang diperoleh, bunga obligasi untuk wajib pajak dalam negeri sebesar 15%, transaksi saham di bursa efek sebesar 0,1% dari nilai bruto transaksi dan tambahan 0,5% untuk transaksi penjualan saham pendiri. Pajak ini bersifat final sehingga setelah pajak dibayarkan, wajib pajak tidak perlu menghitung ulang dalam SPT tahunan. Cara pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2. Pelaporan dan pembayaran pajak penghasilan atau PPh Pasal 4 Ayat 2 di Indonesia yang sering disebut juga sebagai PPh final dilakukan untuk jenis pajak yang memiliki tarif tetap dan bersifat final. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 4 Ayat 2. 1. Kita perlu mengetahui objek pajak yang termasuk PPh Pasal 4 Ayat 2. Beberapa objek yang dikenakan PPh Pasal 4 Ayat 2 meliputi penghasilan dari sewa atau
tanah atau bangunan, penghasilan atas pengalihan hak atas tanah atau bangunan, penghasilan usaha tertentu dengan omset tertentu, misalnya UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar per tahun dikenakan tarif 0,5%, dividen, bunga deposito, dan tabungan tertentu. 2. Menghitung jumlah PPh yang harus dibayar. Setiap objek PPh pasal 4 ayat 2 memiliki tarif pajak yang berbeda. Pastikan Anda sudah menghitung sesuai tarif yang berlaku untuk objek penghasilan Anda. Misalnya untuk penghasilan sewa tanah dan bangunan, tarif pajak umumnya sebesar 10%. 3. Membuat kode billing. Kunjungi situs DJP online atau aplikasi e-billing yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Buatlah kode billing dengan memilih jenis pajak atau PPh final pasal 4 ayat 2, masa pajak, tahun pajak, dan nominal yang harus dibayarkan. 4. Melakukan pembayaran PPh pasal 4 ayat 2. Gunakan kode billing yang sudah dibuat untuk melakukan pembayaran melalui bank atau kanal pembayaran resmi lainnya. Simpan bukti pembayaran sebagai arsip dan bukti pelaporan. 5. Melaporkan pembayaran di SPT Masa. Setelah membayar, lakukan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 melalui SPT Masa. Anda dapat mengisi dan mengunggah laporan ini melalui DJP online atau menyampaikan SPT secara langsung di kantor pajak. 6. Menyimpan bukti pelaporan. Simpan salinan bukti pelaporan telah berhasil disimpan ke DJP sebagai arsip pajak. Pastikan untuk memeriksa dan mengikuti ketentuan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak, karena aturan dan tarif PPh pasal 4 ayat 2 dapat berubah. Contoh soal PPh pasal 4 ayat 2. Tuan Ananda mempunyai beberapa ruko yang disewakan. Apotek Sehat Farma dan Pusat Oleh-oleh Enak menyewakan ruko tersebut masing-masing dengan sewa sebesar 50 juta rupiah dan 25 juta rupiah untuk tahun 2016. Apotek Sehat Farma merupakan pemotong pajak, sedangkan Pusat Oleh-oleh Enak bukan pemotong pajak. PPh atas sewa yang dipotong oleh Apotek Farma Sehat adalah sebesar 10% dikali 50 juta sama dengan 5 juta. Lalu Pusat Oleh Enak bukan pemotong pajak, sehingga PPh atas sewa dipotong, dibayarkan dan dilaporkan oleh Tuan Ananda sebesar 10% dikali 25 juta sama dengan 2.500.000. Baik, segitu dulu presentasi saya pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.